Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Bu Rahma di pembelajaran kimia kelas 11. Nah, untuk kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga berarti ya. Pertama itu sebetulnya tiga pertemuan ini tuh kita akan membahas tentang materi asam basa, cuman ibu bagi ke dalam beberapa bagian. Yang bagian pertama kemarin kan tentang teori, kemudian kemarin waktu Vicon itu tentang kesetimbangan ion dalam lautan asam basa perhitungannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu mengenai indikator asam dan basa. Nah, baik, ibu mulai ya. Jadi, indikator asam basa itu kalau secara definisinya adalah senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH dari larutan tersebut. Nah, indikator asam basa ini akan memberikan warna tertentu apabila direaksikan dengan larutan asam atau basa. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar dari teori ya, apakah dia termasuk asam atau basa berdasarkan tiga teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kemudian pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang perhitungan pH, gimana cara menentukan pH dari larutan, suatu larutan. Kita hitung berdasarkan teori juga sama berdasarkan perhitungan juga. Nah, kalau di sini kita bisa menentukan kisaran pH-nya dari larutan tersebut. Jadi kalau mungkin ini agak mundur ya. Kalau kemarin kita menghitung pH itu pasti ya, pH-nya misalkan 10,5 atau 10 min log 3. Itu kan pasti ya angka-angkanya. Nah, untuk di indikator asam basa ini kita hanya mengetahui kisarannya saja. Jadi rentang antara pH-nya itu sekitar 9 sampai 10. Bisa jadi 9,5, 9,3, 9,6 seperti itu. Jadi di sini lebih ke kisarannya. Nah, ada dua bagiannya untuk indikator asam dan basa itu dibagi ke dalam dua. Yang pertama ada indikator alami dan yang kedua ada indikator buatan. Nah, jadi selain menggunakan indikator ini kita bisa menentukan sifat dari suatu larutan, entahkah dia bersifat asam atau bersifat basa. Nah, yang alami tentunya dia berasal dari karena namanya juga alami ya, berarti dia berasal dari tumbuhan atau tanaman yang memiliki perbedaan warna saat ditambahkan pada larutan asam atau basa. Kemudian yang kedua ada juga indikator buatan. Ya, kalau yang alami tadi sudah ada gitu ya di alam, kita tinggal mengolahnya, entahkah digerus, diambil sarinya, diambil ekstraknya, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang indikator buatan itu indikator yang dia itu berdasarkan hasil sintesis, jadi dibuat oleh manusia, dibuat di laboratorium, dan dia bisa membedakan juga antara larutan yang bersifat asam dan bersifat basa. Gitu ya. Jadi ini secara garis besarnya indikator itu ada dua, ada yang alami, ada yang buatan, seperti itu. Nah, biasanya indikator asam basa alami ini kita bisa peroleh dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Yang dijadikan sebagai indikator adalah tanaman. Nah, tapi tanaman yang seperti apa? Tanaman yang memiliki warna yang terang. Jadi warnanya yang terang gitu, bukan warna-warna yang mungkin bening atau misalkan yang pias, bukan yang seperti itu, tapi warna-warnanya yang terang. Seperti kol ungu nih ya, di sini ada kol ungu. Kemudian di sini Ibu ada mungkin ada kulit manggis. Tahu ya kulit manggisnya seperti apa? Yang warnanya pekat gitu kalau terkena ke tangan kita. Ada juga bunga kembang sepatu, ada bunga bougainville, pacar air, dan juga kunyit. Nih, pasti sering kita lihat kunyit ya, kalau misalkan orang tua kalian masak gitu menggunakan bumbu kunyit, pasti tangannya juga akan berwarna kuning gitu ya, gitu. Nah, gimana sih Bu cara kita menentukan apakah tanaman itu bisa digunakan atau tidak? Pada prinsipnya itu yang penting terjadi perubahan warna apabila ekstraknya diteteskan pada larutan asam atau basa. Jadi kita bisa menggunakan, sebetulnya ini salah satu contoh aja ya, beberapa contoh saja yang bisa kita gunakan. Kalaupun ada tanaman lain yang bisa digunakan, asalkan dia bisa ada perubahan warna ketika diteteskan dengan larutan yang bersifat asam dan basa, asam atau basa, berarti dia bisa termasuk ke dalam indikator asam dan basa gitu, termasuknya ke dalam indikator alami. Mungkin ini kelas 7 pernah belajar ya, ke waktu
kelas SMP mungkin ya pernah belajar. Biasanya ini nih menggunakan kol ungu. Nanti kalau yang asam warnanya jadi apa, kalau basa warnanya jadi apa. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, sebetulnya di sini seharusnya kalian Ibu tugaskan untuk membuat proyek, membuat trayek pH indikator asam dan basa, entahkah yang alami gitu ya. Untuk nilai keterampilannya, hanya saja mungkin Ibu merasa keterbatasan waktu dan juga keterbatasan kesempatan juga. Jadi mungkin di sini Ibu akan sampaikan salah satu indikator asam basa alami, yaitu ekstrak kunyit, yang dimana ekstrak kunyit itu artinya kunyit yang digerus kemudian ditambahkan air sedikit dan diambil ekstraknya, diambil airnya gitu ya. Nah, ini ada hasil percobaan yang telah dilakukan. Jadi gimana sih Bu caranya kita menentukan trayek pH? Apa itu trayek pH? Jadi trayek pH itu adalah kisaran pH atau rentang pH yang bisa terdeteksi menggunakan suatu indikator gitu ya. Jadi ini rentang, jadi nanti kita akan berisi rentang pH-nya seperti apa yang ditandai dengan perubahan warna tentunya. Karena kan ini ya mungkin ini lebih ke cara tradisional ya. Kalau misalkan secara mudahnya nanti ada namanya pH meter, itu bisa langsung mendeteksi berapa pH dari suatu larutan, bisa asam ataupun basa dengan angka yang pasti, yang eksak gitu, yang 7, misalkan pH-nya 6 sekian, 6,2, 6,3. Nah, kalau dengan menggunakan indikator alami seperti ini, kita hanya melihat patokannya adalah ke warna, perubahan warnanya. Nah, di sini ada hasil percobaan. Jadi ini mungkin Ibu, ini langkah-langkahnya ya, mungkin nanti untuk kalian pahami juga, walaupun kalian belum ada kesempatan untuk melakukannya, mungkin nanti kita akan coba ya kalau misalkan masih ada waktu. Jadi pertama itu dibuat dulu ekstraknya, seperti tadi Ibu bilang, bahannya ditumbuk, mungkin ini bahannya adalah kunyit ya, ini adalah bahannya kunyit, ditumbuk, kemudian tambahkan air dan alkohol, kemudian disaring dan diambil si larutannya untuk ekstrak kunyit. Kemudian, nah di sini sebetulnya sebelum terjadi seperti ini itu, terjadi perubahan warnanya seperti ini itu, masing-masing Ibu letakkan, Ibu tuangkan di sini larutan pH-nya 1, pH-nya 2, pH-nya 3, pH-nya 4, dan seterusnya sampai pH-nya 14. Jadi itu sudah menggunakan larutan yang sudah diketahui pH-nya terlebih dahulu. Kemudian indikator alami diuji dengan pH larutan dengan pH 1 sampai 14. Jadi diteteskan nanti masing-masing dengan kunyit. Nah, sehingga terjadi perubahan warna seperti ini. Kemudian kita amati perubahan warnanya, baru kita akan membuat trayek pH-nya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan coba membimbing kalian gimana cara menyimpulkan atau menganalisis hasil percobaan. Ini salah satu hasil percobaan menggunakan ekstrak kunyit. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini Ibu punya skala pH untuk indikator alami, di sini adalah kunyit. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Untuk warna yang ditampilkannya atau warna yang dihasilkannya adalah dari pH 1 dia warnanya kuning ya, Ibu kasih lambang K. pH 2 dia masih kuning, 3, 4, 5 kuning juga, 6, 7, 8 dia masih kuning. Nah, di 9 udah mulai terlihat ada warna lain gitu ya. Ibu gambarkan di sini warna coklat. Awalnya pudar coklatnya, makin lama dia makin pekat ya warna coklatnya, hingga ke pH 14. Nah, sekarang kemudian kita coba tuliskan di sini. Nah, berarti untuk rentang dari pH 1 hingga pH 8 dia kan warnanya kuning ya. Oke, kita coba tulisan seperti ini. 8 dia warnanya kuning. Nah, kemudian untuk pH 9 sampai ke 14 ya, sampai ke sana dia warnanya sudah ke warna coklat. Nah,
Ini adalah rentang pH-nya ya, atau skala pH-nya. Nah, sekarang berarti Bu, berapa trayek pH untuk kunyit? Nah, gimana Bu cara menentukan trayek pH untuk kunyit? Nah, gimana Bu caranya? Nah, caranya adalah kita lihat di manakah, di pH mana terlihat perubahan warna. Oke, berarti dari pH 8 kan ini kan dari 1 sampai 8 masih kuning ya. Berarti dari pH 8 sampai ke pH sekitar 9. Nah, jadi di mana kita tuliskan untuk rentang itu biasanya 2 ya. Jadi satu angka strip, angka selanjutnya gitu ya. Nah, itu merupakan di mana terjadinya perubahan warna yang signifikan. Kan kalau dari 7 ke 8 warnanya kan nggak terlalu berbeda ya, masih kuning-kuning saja. 6 ke 7 juga sama. Nah, berarti di sini dari rentangnya adalah dari 8 ke 9 sudah terlihat ketara warnanya, sudah terlihat beda gitu antara 8 dan 9. Seperti itu. Jadi, trayek pH kunyit adalah di pH 8 hingga 9 dengan warnanya, kalau 8 itu warnanya kuning, kalau 9 dia sudah berwarna coklat. Nah, seperti ini trayek pH untuk indikator alami yaitu kunyit. Nah, maknanya apa Bu seperti ini? Berarti artinya kalau misalkan dia berwarna kuning, misalkan ada suatu larutan kita tidak tahu pH-nya berapa, kita teteskan dengan ekstrak kunyit, kemudian dia memberikan warna kuning, berarti dia pH-nya berapa? Nah, berarti dia pH-nya kalau kuning itu berarti dia artinya di bawah 8. Seperti itu. Nah, kalau dia misalkan warnanya coklat, berarti dia pH-nya di atas 9. Jadi ini sebagai pembatasnya. pH 8 dan pH 9 itu sebagai pembatasnya, di mana terjadinya perubahan warna yang signifikan. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya untuk menentukan trayek pH. Baik, Ibu coba lanjutkan. Sekarang Ibu akan masuk ke indikator asam basa buatan. Nah, pertama itu kita bisa menggunakan dengan kertas lakmus. Tentunya udah pada tahu ya, kertas lakmus itu ada yang warna merah, ada yang warna biru. Dan ini Ibu yakin sudah paham betul ya, kalau asam itu kalau dia merah tetap merah, kalau biru dia akan menjadi merah. Jadi pada hasil akhirnya dia akan berubah menjadi merah. Kalau netral tetap kalau dia bersifatnya netral berarti dia akan tetap merah, biru tetap biru. Kalau basa lakmus merah akan berubah menjadi biru, dan yang lakmus biru akan tetap biru. Ini Ibu rasa bisa dipahami karena mungkin pernah kalian coba juga. Nah, tapi untuk kertas lakmus ini dapat menentukan sifat asam, basa atau netral suatu larutan, tetapi tidak dapat menunjukkan ukuran pH-nya berapa gitu. Jadi ini memang indikator juga sama, tetapi dia hanya mengelompokkan ke dalam dua jenis, asam dan basa. Tidak bisa memberikan kisaran pH-nya berapa gitu. Seperti tadi kan indikator buah alami kunyit, berarti kalau dia memberikan warna coklat tadi berarti dia sekitar 9 lebih pH-nya, seperti itu. Kalau dia memberikan warna kuning bisa jadi 1, 2, 3 sampai 8, seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu adalah indikator universal. Mungkin kalian belum pernah lihat ya ini, atau sudah pernah lihat. Nah, ini ada di laboratorium biasanya. Nah, jadi nanti dicelup ada beberapa warna di sini ya, ada 4 bar di sini, 1, 2, 3, 4. Ketika nanti dicelupkan ke dalam suatu larutan yang kita nggak tahu sifatnya berapa pH-nya, nanti dia akan berubah warnanya mengikuti ini pedoman yang ada di sini. Mengikuti tes warna yang ada di sini gitu ya, ada di indikator universal. Nanti warna yang dihasilkan, perubahan warna yang dihasilkan akan dicocokkan. Kira-kira pH-nya berapa ya? Ini kan misalkan ya, ini warnanya agak gelap ya, kemudian dia lebih ke kayak biru. Kemudian di sini kuning agak hijau, kemudian ini kuning pias, ini kuning gitu ya. Berarti ini kemungkinan ada di sini. pH 7 atau pH 6. Nanti harus direndengkan lah ibaratnya, disandingkan, nanti dilihat mana yang paling mirip gitu. Berarti kalau dia paling mirip dengan 6 berarti dia pH-nya 6. Seperti itu. Nah,
Ini indikator ini lebih baik sebetulnya daripada indikator kertas lakmus tadi. Kalau kertas lakmus hanya menentukan dia pH-nya, dia merupakan asam atau basa. Kalau ini bisa sampai ke berapa nilai pH-nya. Indikator ini memberikan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14 gitu. Jadi sebetulnya menggunakan indikator universal juga itu termasuk ke dalam indikator buatan. Kemudian yang berikutnya ada pH meter. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi. Jadi pH meter ini sebetulnya dia bisa memberikan hasil yang eksak ya, nilai pH-nya. Coba lihat di sini ada 6,86 sampai 2 angka belakang koma. Nah, pH meter ini merupakan alat pengukur pH dengan cepat dan akurat. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital pada alat tersebut. Jadi ini lebih akurat dan lebih simpel dan lebih mudah gitu ya, seperti termometer kita atau mungkin termogan ya yang ada sekarang suka digunakan gitu kan. Dia lebih cepat, akurat, dan nilainya pun juga eksak gitu pasti. Nah, yang berikutnya ada juga yang namanya tadi kan ada lakmus, kemudian kertas lakmus merah biru, ada pH indikator universal, dan ada tadi pH meter, ada juga menggunakan larutan indikator. Nah, ini yang akan coba kita pelajari lebih jauh. Kenapa? Karena kalau tadi lakmus merah biru mah ya terbatas ya yang kita bisa pelajarinya. Kemudian indikator universal juga sama. Begitu pula dengan pH meter. Nah, untuk larutan indikator ini kita punya beberapa hal yang bisa kita pelajari menggunakan larutan indikator. Nah, ini yang ada di lab ya. Di sini yang Ibu tampilkan di sini ada ini nih, ini metil orange. Kemudian ada ini juga sama ya, metil merah. Kemudian ada bromtimol biru. Nah, ini jadi kalau ini kita tidak perlu menentukan trayek pH-nya karena sudah diketahui berdasarkan hasil percobaan dan itu sudah bisa dipakai gitu. Jadi kurang lebih ini seperti datanya. Jadi sini ini udah ada datanya trayek pH dari indikator-indikator buatan yang berupa larutan yang ada di laboratorium. Ada metil jingga katanya trayeknya dia 2,9 sampai 4,0. Ini lebih isak ya, maksudnya angkanya lebih pasti daripada tadi indikator buatan kunyit. Dari 2,9 sampai 4,0 dia akan memberikan perubahan warna merah menjadi kuning. Kemudian metil merah dari 4,2 sampai 6,3 merah jadi kuning. Bromtimol biru 6,0 sampai 7,6 kuning jadi biru. Phenolphthalein 8,3 sampai 10,0 dari tidak berwarna menjadi merah. Bu, artinya apa dari indikator ini? Seperti yang tadi Ibu sampaikan di indikator kunyit, indikator alami kunyit. Misalkan Ibu ambil bromtimol biru. Nah, bromtimol biru trayek pH-nya adalah 6,0 sampai 7,6. Dia akan memberikan warna kuning hingga biru. Nah, sekarang seandainya di sini ya, seandainya percobaan tersebut atau pengetesan tersebut menghasilkan warna biru, berarti artinya pH-nya itu lebih dari, jadi kan di sini ada 6,0 ya kalau kita buat skala. Kemudian di sini ada 7,6. Kalau dia memberikan warna biru, berarti dia pH-nya lebih dari 7,6. Ini akan memberikan warna biru. Kalau dia memberikan warna kuning, berarti dia pH-nya kurang dari 6,0. Nah, Bu, sekarang kalau yang di tengah-tengahnya apa? Yang di tengah-tengahnya itu berarti yang di antara kuning dan biru, berarti antaranya apa campurannya? Ya, kurang lebih di sini adalah hijau. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sebelah kanan. Di sini, larutan X diuji dengan metil merah, hasilnya warna kuning. Dengan bromtimol biru, hasilnya warna biru. Dengan PP atau phenolphthalein tidak berwarna. Perkirakanlah rentang pH larutan tersebut. Nah, ini udah jawabannya. Kita akan coba membuktikan betul atau tidak seperti itu jawabannya. Oke. Yang pertama, dengan metil merah, warnanya kuning. Kita cek ke sini, metil merah mana? Datanya ini ya, metil merah. Warnanya kuning, berarti kalau kuning dia lebih dari 6,3. Nah, di sini Ibu punya skala 1 2 3 4 5 6, mungkin 6,3 sekitar di sini ya. Berarti dia 6,3.
sekitar di sini ya. Berarti dia warnanya kuning, berarti dia di lebih dari 6,3. Set sampai sini. Ini garis bilangan ya. Kalau di matematika pasti tidak asing lagi. Kemudian dengan brom timul biru, dia warnanya biru. Brom timul biru warnanya biru. Ini ya, tadi ini kuning, berarti di atas 6,3. Biru berarti di atas 7,6. Oke, kita coba lihat 7,6 kurang lebih di sini. Oke. Nah, selanjutnya dengan PP atau fenolftalin dia tidak berwarna. Tidak berwarna. Oke, berarti di sini dengan fenolftalin berarti pH-nya kurang dari kisaran pH-nya kurang dari 8,3. Misalkan ini 8,3 di sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah yang kita berarti berapakah rentang pH-nya? Jadi ini menggunakan beberapa indikator ya. Jadi nanti akan ada irisan seperti di matematika juga kalau ada garis bilangan yang bertumpuk seperti ini berarti irisannya di mana, Bu? Irisannya yang ada ketiga-tiganya. Di sini bukan ya, tapi di sini. Nih, oke, ini untuk yang metil merah. Ini brom timul biru dan ini untuk fenolftalin. Oke. Berarti di sini irisannya. Berarti di sini sekitar 7,6 ya. Oke. Berarti pH-nya itu adalah berada di antara 8,3 dan 7,6. Artinya kurang dari 8,3 atau lebih dari 7,6. Oke, coba kalian perhatikan ya bagaimana cara Ibu mengerjakannya. Karena nanti setelah ini akan ada latihan di Edmodo. Silakan kalian coba kerjakan. Latihan menentukan berapakah rentang pH dari suatu larutan yang menggunakan larutan indikator buatan seperti itu. Jadi di sini sehingga rentang pH-nya itu adalah kurang dari 8,3 dan lebih dari 7,6. Jadi pahami sampai sini ya. Oke, nah sekarang coba kalau masih belum bisa dipahami silakan ulang-ulang aja video Ibu ini. Silakan kalian pelajari dengan baik. Nah, kemudian ini ada tipe yang lain. Oh, oke. Sekarang ini trayek pH berdasarkan percobaan. Nah, ini yang pertama indikatornya ada brom timul biru sama seperti tadi ya. Ibu tampilkan datanya di sini. Nah, ada metil merah dan ada fenolftalin. Oke. Ternyata, nah sekarang kita lihat faktanya untuk brom timul biru. Oke, kita fokus ke brom timul biru. Yang dihasilkan warnanya apa ya ini ya? Kuning ya, kuning. Berarti dia warnanya kuning, berarti pH-nya kurang dari 6. Jadi yang di kiri itu kurang, yang di kanan itu adalah lebih. Berarti kita buat pH kurang dari 6, berarti ke kiri panahnya. Kemudian metil merah warnanya merah, berarti dia panahnya kurang dari 4,2. 4,2 sekitar di sini. Seperti ini. Oke. Ini tadi untuk metil merah. Sekarang fenolftalin warnanya tidak berwarna, berarti kurang dari 8,3. Sekitar di sini. Nah, sekarang coba kita perhatikan di manakah yang terdapat irisan ketiga-tiganya. Nah, di sini. Ini keirisannya. Berarti pH-nya itu adalah ini tidak ada di antara, tapi dia kurang dari sama dengan 4. Gitu. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi pH-nya 4,2 ya ini. Kurang dari 4,2. Sampai sini bisa dipahami ya, bisa diikuti ya. Oke. Sebentar. Oke, kurang dari aja, tidak menggunakan sama dengan. Baik. Oke, nah selanjutnya untuk percobaan kedua ini ya sama seperti tadi ya, cuma dia berbeda ini warnanya. Untuk brom timul biru warnanya biru, berarti dia lebih dari 7,6, berarti sekitar di sini panahnya. Oke. Metil merah warnanya kuning, berarti lebih dari 6,3, sekitar dari sini 6,3. Kemudian fenolftalin tidak berwarna, berarti tetap kurang dari 8,3.
seperti ini. Berarti yang ada tiga-tiganya tuh ini. Hati-hati ya menentukan irisannya. 1, 2, 3. Ada tiga-tiganya. Berarti pH-nya itu kurang dari 8,3 dan lebih dari 7,6. Seperti itu rentang pH-nya. Jadi untuk larutan pertama rentang pH-nya sekian, untuk larutan kedua rentang pH-nya adalah sekian. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, bisa dipahami. Kalau masih belum dipahami, silakan diputar ulang terus video ibu ini. Jadi ini ada beberapa cara untuk menentukan, ada beberapa data dan ada beberapa cara untuk tapi satu cara gitu untuk menentukan trayek pH-nya. Oke, nah selanjutnya ini ada salah satu latihan soal. Perhatikan trayek pH dan warna beberapa indikator berikut. Metil merah, metil biru, metil orange. Nah, jika larutan asam kuat HX yang diuji memiliki konsentrasi 10⁻⁻3, tentukan warna yang dihasilkan setelah berturut-turut ditetesi metil merah, bromtimul biru, dan metil orange. Nah, kalau ini caranya berarti kan kita kalau ini kita dibalik. Jadi kalau tadi sebelumnya kita disuruh menentukan berapa rentang pH-nya, berarti berapa kisaran pH-nya berdasarkan data warna-warna hasil percobaannya. Nah, kalau ini kita menentukan warnanya apa nih kira-kira kalau ternyata pH-nya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas ya, 10⁻⁻3 ini sudah menunjukkan nilai pH bukan? Bukan ya, pH itu dari 1 sampai ke 14. Berarti kalau seperti ini, HX konsentrasinya kan, oke, kita cari dengan menggunakan perhitungan asam basa. HX terionisasi berarti menjadi H+ dan X-. Oke, kita cari konsentrasi H+-nya. Masih ingat ya? Ibu sambil mengulang. Ma kali A. Konsentrasi asamnya 10⁻⁻3. H+-nya ada 1, berarti H+-nya konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁻3 molar. Oke, setelah ini baru kita cari pH. Rumusnya masih ingat? Min log konsentrasi H+. Berarti min log 10⁻⁻3 berarti 3. Berarti pH-nya si larutan yang kita uji itu pH-nya adalah 3. Kita diminta untuk mengamati atau memprediksikan kira-kira warnanya bakal apa nih ketika dikasih indikator metil merah, bromtimul biru, dan metil orange. pH-nya 3 ya. Oke, kita coba lihat di pertama ini. Oke, sebetulnya tidak usah menggunakan skala pH ya. pH-nya 3, berarti untuk metil merah dia di bawah 4 atau di atas 6,2. Pastinya dia di bawah 4. Berarti kalau di bawah 4 warnanya adalah merah. Ini sebetulnya lebih mudah ya. Hanya kita menentukan aja warnanya apa. Kemudian untuk bromtimul biru pH-nya 3. 3 itu di bawah 6,0 atau di atas 7,6. Sama, ini juga di bawah 6,0. Berarti warnanya adalah kuning. Nah, selanjutnya adalah pH-nya selanjutnya untuk metil orange, ini kan pH-nya 3. 3 itu di bawah 3,0 atau di atas 4,4. Di bawah juga sama ya, berarti ini warnanya adalah merah. Jadi jawabannya untuk soal seperti ini kita hanya menentukan perubahan warnanya seperti apa. Tapi lihat setelah berturut-turut ditetesi metil merah, bromtimul biru, dan metil orange. Berarti metil merah warnanya tadi merah, itu jawabannya ya, ini merah, bromtimul biru kuning, dan metil orange adalah merah. Seperti itu penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami ya. Silakan sekali lagi Ibu memberitahukan kalau misalkan masih bingung, silakan diputar terus bagaimana cara Ibu menyelesaikan latihan-latihannya berdasarkan tadi konsep dari indikator asam dan basa yang buatan. Baik, silakan dipahami kembali. Nah, setelah ini silakan kalian coba dibukain modonya. Ibu sudah memberikan tugas berupa ini. Silakan, ada 4 soal di sini mengenai indikator asam dan basa yang buatan, tentunya yang tadi ya mengenai
trayek pH-nya. Silakan kalian coba dikerjakan di buku catatan, kemudian seperti biasa difotokan dan dikirimkan ke Edmodo. Nanti ibu sudah simpan ini latihannya di Edmodo juga. Oke, sampai sini pembelajaran yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Oh ya, untuk selanjutnya ada kemungkinan akan ulangan ataupun PTS. Nanti ibu beri kabar selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.